Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pak Mulyana, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta dalam sesi demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, saya berkolaborasi dengan Ibu Endang Sri Puspitorini dan Ibu Mas Riyati. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Mahmun Julkifli SPD MSI dan pengajar praktik Ibu Umi Widayati. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain dalam mengembangkan kompetensi coaching pada konteks pembelajaran dan keseharian CGP. Kegiatan coaching ini menggunakan langkah-langkah Tirta sebagai alur percakapan yang terdiri dari tahapan kegiatan menyepakati tujuan, menggali identitas, menentukan rencana aksi, serta membuat komitmen atau tanggung jawab. Bagaimana jalannya kegiatan coaching yang kami lakukan hari ini? Mari kita saksikan bersama. Baik, Bu Yati, terima kasih Ibu sudah mengingatkan saya untuk menjadi pengamat terkait keterampilan coaching dengan alur Tirta ya Bu ya. Nah, dan nanti Ibu Yati dengan coachingnya Ibu Endang ya akan melakukan praktik coaching dan saya akan menjadi pengamat. Iya Pak Ian. Baik, kalau begitu Ibu, untuk itu kita akan memakai rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Oke, supaya saya bisa mengetahui apa yang harus saya perbaiki ya Pak Ian ya. Ya. Di sini kita akan memakai 4 kriteria dalam penilaiannya ya Bu ya, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik ya Bu ya. Nah, lalu menurut Ibu kompetensi apa yang akan dikembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot agar bisa mendorong coaching dan mendapatkan solusi terhadap apa yang kita coaching. Nah, Ibu tadi menyampaikan 3 kompetensi ya. Dari ketiga kompetensi tersebut, yang spesifik yang akan Ibu ambil itu yang mana? Jadi kalau menurut saya itu yang spesifik adalah kesadaran penuh. Indikatornya adalah fokus memecahkan masalah, menatap lawan bicara, kemudian tidak ingin melakukan aktivitas dan juga menyimak. Begitu Pak. Baik Ibu, semua sudah saya catat ya Bu. Kira-kira Ibu kapan akan melakukan kegiatan coaching itu? Insya Allah hari ini Pak, saya sudah janjian dengan coach saya, begitu. Baik Bu, ini setelah saya amati ya Bu ya, nanti saya akan menyampaikan capaian dari pengembangan kompetensi coaching Pak, yang Ibu lakukan. Untuk coachingnya akan dilaksanakan di dalam saja agar tidak terlalu berisik barangkali ya Bu ya. Oke baik Pak, baik. Mari Bu. Oh, baik Pak. Terima kasih ya Pak ya. Ya Ibu. Mari Pak. Assalamualaikum Bu Mas Yati, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Endang, alhamdulillah sehat. Gimana dengan Bu Endang? Alhamdulillah sehat. Iya Bu Mas Yati, terima kasih nih hari ini saya mau izin, pengen banget curhat, pengen banget sharing pada Bu Mas Yati untuk masalah yang saya hadapi sekarang ini. Oke, boleh Bu Endang. Hal apa nih kira-kira yang akan disampaikan Bu Endang hari ini kepada saya? Masalah biasa, permasalahan siswa di sekolah. Jadi saya pengen ada sedikit sharing sama Bu Mas Yati supaya saya mendapatkan solusi untuk masalah ini. Oke Bu Endang, begitu ya Bu Endang ya. Oke, silahkan Bu Endang boleh diceritakan apa permasalahan yang terjadi di Bu Endang ini. Ya baik Bu Mas. Jadi sekolah saya itu SD Nancol 03. Kita itu ada 2 sesi Bu Mas. Jadi sesi pagi dan sesi siang. Padat ya? Padat. Jadi sesi pagi itu diisi oleh kelas 1, 2, 5, dan 6. Dan kelas 5 itu hanya 1. Untuk sesi siangnya itu ada kelas 3, 4, dan 5. Nah, kebetulan yang sedang saya hadapi sekarang ini adalah permasalahan siswa dari kelas 5, yaitu adanya di kelas 5 yang sore hari. Iya. Dulunya siswi ini kita sebutlah namanya Rani, itu siswi saya dulu di kelas 4. Dan dulu itu juga di kelas 4, Rani ini juga sering bermasalah dengan teman-temannya. Nah ini dia nih, biasanya yang suka bermasalah atau iseng duluan itu kan laki-laki ya, siswa laki-laki.
tapi yang sekarang ini adalah siswi perempuan. Jadi rupanya permasalahan dulu tuh terulang lagi gitu. Terulang lagi, Rani ini ada meledek ya seorang temennya yang bernama Robi, dan sekarang ini kan mereka di kelas 5. Iya. Jadi Rani ini meledek Robi yang perawakannya Robi ini adalah tinggi, hitam dan keriting ya. Jadi Rani ini membuat masalah dengan meledek temennya. Iya. Nah rupanya Robi ini juga pastinya tidak suka ya kalau diledek. Kemudian Robi membalas. Marah ya, pasti marah. Ya, Oke. mereka terjadi percekcokan adu mulut sampai akhirnya ada pukul-pukulan gitu. Nah, kalau laki-laki memukul perempuan kan pastinya lebih kenceng ya. Iya, betul. Itu yang akhirnya mengakibatkan Rani ini menjadi nangis gitu. Menjadi nangis dan ngadu pada wali muridnya yang sekarang ini wali muridnya di kelas 5. Kelas 5 ya. Nah, Oke. rupanya permasalahan ini yang membuat juga wali kelas 5 ini agak sedikit bingung karena sudah sering juga ternyata Rani ini melakukan permasalahan ya, melakukan kesalahan dengan iseng dengan teman-temannya seperti itu. Jadi teman-teman yang iseng itu beda-beda, kadang dengan teman yang ini, kadang dengan teman yang ini gitu. Nah kebetulan sekarang ini sampai terjadi adu pukul sehingga yang mengakibatkan akhirnya Rani itu nangis sendiri. Oke, baik Bu Endang. Ini unik sekali ya masalahnya. Ya, Ini betul perempuan sekali, ya. iya. Biasanya laki-laki yang membuat masalah Betul, seperti ini ini perempuan. sekarang Berarti ini perempuan. perempuannya kelihatannya kayaknya tomboy ya Bu Endang. Ya. Ya. Oke, baik. Nah, menurut Bu Endang ini kira-kira kenapa ya bisa timbul kembali masalah ini gitu? Penyebabnya apa ya? Sepertinya kemungkinan Rani ini kurang perhatian, kasih sayang dari rumah. Oh, iya. Jadi mungkin ketika dia ngerasa kurang perhatian, kasih sayang, dia berusaha mendapatkannya dari luar seperti itu. Oke, ini masuk ke kebutuhan dasarnya dia berarti ya? Iya betul. Iya. Karena memang Rani itu Rani ini anak yatim. Oh, Ya, Rani ini hanya tinggal dengan ibu kandungnya dan kakak kandung. Tapi ibunya ini adalah kuli cuci ya Bu Mas. Jadi Iya. kuli cuci yang setiap hari dia harus bekerja membanting tulang. Terus juga dia tinggal dengan kakaknya yang sudah berumah tangga dan mempunyai 3 anak kecil-kecil. Betul, berarti intinya itulah, kurang perhatian kurang ya. perhatian. Jadi Rani itu tidak bisa berkembang dalam segi perilaku yang baiknya seperti itu. Oke Bu Endang, saya paham ya. Terus kemudian kira-kira Bu Endang sudah punya solusi belum ya atas permasalahan ini? Saya sudah sempat terpikirkan sih untuk solusinya Bu Mas gitu. Jadi tentunya akan saya panggil dulu ini anak si Rani dengan Robi untuk bisa menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Tentunya saya memanggil mereka juga dengan wali kelas 5 agar supaya dihadapkan bersama-sama, dia bisa memahami kesalahan masing-masing. Setelah mereka menyadari kesalahannya, mereka bermaaf-maafan. Nah setelah itu tidak sampai di situ selesai, saya tahan untuk Raninya agar saya bisa berbicara kembali dengan Rani. Jadi saya ajak bicara Rani, saya gali pertanyaan bagaimana kondisi Rani di rumah, bagaimana kondisi di lingkungan rumahnya, perkembangan belajarnya bagaimana, apakah orang tuanya cukup memberikan kasih sayang dan perhatian di rumah, itu yang akan saya gali. Dan dari jawaban itu insya Allah saya mudah-mudahan mendapatkan solusi selanjutnya. Oke, baik Bu Endang. Nah, sekarang saya tanya, menurut Bu Endang ini solusi ini kira-kira akan berhasil atau tidak ya? Insya Allah berhasil, mudah-mudahan kita harus Oke, amin. optimis. Optimis ya Bu Endang Iya. ya, semangat dan optimis. Betul Iya. sekali. Oke, terus kemudian ada nggak strategi lain untuk hal ini? Ya, tentunya setelah saya bicara dengan Rani, saya panggil wali muridnya, bisa ibu atau kakaknya yang ada di rumah itu. Jadi saya dudukan mereka berempat dengan wali kelas 5. Ya. Saya tanyakan perkembangan Rani di rumah seperti apa, apakah ada kesulitan dalam pembelajarannya, atau kondisi di lingkungan rumah apakah menyebabkan dia tidak merasa nyaman sehingga dia harus berulah di sekolah seperti itu. Dan tentunya kalau nanti saya sudah mendapatkan jawaban dari wali muridnya, mudah-mudahan saya bisa kasih solusi untuk mereka gitu.
Terus juga akan saya kaitkan juga ya dengan kesadaran kesadaran karakter, kesadaran diri dalam berkarakter yang baik. Saya kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Bahwasanya di sana ada poin pertama ya yang harus dia benar-benar dengan secara kesadaran penuh dilaksanakan gitu. Seperti itu. Keren Bu Endang, itu udah bagus sekali. Cuman kalau menurut saya ada strategi lain nggak? Selain itu ada nggak strategi lain, cara lain itu untuk solusi itu tersebut? Ya, selain mengaitkan permasalahan dengan dimensi profil pelajar Pancasila, tentunya saya mempahamkan lagi bahwa di dalam poin pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia. Ya, di sana saya akan kaitkan bahwa kita sebagai umat muslim beriman dan bertakwa harus selalu menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintahnya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita harus bersikap kepada teman-teman, kepada guru, hidup rukun dan sebagainya. Karena dengan kita melakukan pembiasaan itu tentunya pasti akan membawa karakter baik buat kita semua, dan juga penanaman pembiasaan atau program 5S. Ya, 5S itu yang sudah biasa kami jalankan di setiap pagi dan siang ini sudah. Jadi kita kaitkan bahwasanya kalau Rani ini melakukan kesalahan atau meledek teman-temannya atau membuat ulah, tentunya itu adalah hal yang tidak terpuji. Nah, apakah hal yang tidak terpuji itu disukai sama Allah? Tentunya tidak. Nah, dari situ kita kasih pemahaman bahwa hal yang tidak terpuji itu adalah tidak disukai Allah dan tentunya tidak akan membawa berkah bagi kita. Jadi kita kaitkan ke hal yang seperti itu, mudah-mudahan Rani bisa memahami dan bisa menumbuhkan kesadaran diri untuk berperilaku atau berkarakter yang baik. Seperti itu, Bu Mas. Oke Bu Endang, ya keren sekali nih, luar biasa Bu Endang ya. Oke, sekarang menurut Bu Endang, kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan dilakukan Bu Endang? Ya, insya Allah sih saya lihat di 1 minggu ke depan ya Bu Mas ya. Kalau ada perubahan dari Rani, itu berarti progresnya tercapai. Tapi kalau memang belum ada, ya saya minta izin untuk sharing lagi, untuk mendapatkan solusi yang terbaik lagi untuk Rani. Bu Endang nih, saya tanya, untuk hal ini kira-kira Bu Endang dibantu sama siapa gitu memecahkan solusi ini? Ya, tentunya yang akan membantu saya ini ya siswa-siswi di kelas 5 itu teman-temannya Rani, terus wali kelas 5 dan wali murid dari Rani itu sendiri. Oke, siap Bu Endang, bagus ya, semuanya diikutsertakan ya, dari wali murid, kemudian guru kelasnya juga ya, bidang studinya juga ikut, tidak apa-apa soalnya biasanya suka ada masalah juga kan di itu ya. Oke, siap Bu Endang. Nah, sekarang bagaimana tindak lanjutnya atas pertemuan kita hari ini Bu Endang? Ya, saya ingin mendengar progres Bu Endang setelah pertemuan kita ini. Diskusi kita begitu. Hari ini alhamdulillah cukup, saya merasa lega ya, saya sudah bisa mendapatkan solusi dari sharing saya, bicara kita hari ini ya Bu Mas. Terima kasih. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dan mudah-mudahan solusi atau pembicaraan ini nanti di minggu ke depan bisa saya sharing gitu hasil baiknya. Iya, siap Bu Endang. Bisa ketemu lagi ya Bu Mas. Bisa. Oke, dengan senang hati Bu Endang. Iya. Kita saling berkolaborasi. Iya. Terima kasih banyak Mas Riasi. Sama-sama Bu Endang. Semoga Bu Mas sehat selalu. Dengan keluarga Bu Endang juga. Iya, tetap semangat Bu Endang ya. Semangat. Oke, demi anak-anak begitu. Oke Bu Endang, cukup ya. Terima kasih Bu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bu Mas, hari ini Ibu Mas sudah melaksanakan kegiatan coaching ya. Bagaimana hasilnya Bu Mas? Iya Pak Ian, alhamdulillah saya sudah menemukan solusi. Oke, alhamdulillah ya. Baik Bu Mas, saya akan menganalisis kegiatan ketercapaian dari indikator kompetensi coaching tersebut. Ya, alhamdulillah sudah tercapai kompetensi kesadaran penuh, begitu. Oke, baik. Memang kalau saya lihat ini sudah kelihatan ya indikator dari kesadaran penuh dan sudah melaksanakan kegiatan coaching tersebut dengan baik. Setelah kegiatan tadi, rencana kompetensi apa yang akan dikembangkan lagi Bu Mas? Jadi selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan berbobot.
Kira-kira apa langkah-langkah Ibu, Mas? Langkah-langkahnya itu dia, saya akan menganalisis kekurangan dari diri saya, kekurangan dan kelebihan, kemudian saya akan memperbaikinya dengan untuk mengatasi pertanyaan yang berbobot tadi. Begitu Pak. Jadi kira-kira kapan nih rencana perbaikan dari Ibu Mas untuk mencari referensi agar bisa mengembangkan kompetensi? Mungkin langsung saja Pak, segera akan saya lakukan begitu. Begitu ya. Rencana untuk melaksanakan coaching lagi kapan tuh, Mas? Jika ada teman yang mau di coaching gitu Pak Ian. Oh gitu. Ya. Jadi kapan saya bisa mengetahui progres Ibu nanti? Apakah bisa bertemu kembali, Bu? Ya, saya rasa kira-kira 1 minggu lagi Pak Ian. Oke, baik kalau begitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Pak Ian ya. Iya, Ibu, sama-sama Ibu. Oke, assalamualaikum Pak Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yan sudah mengingatkan saya untuk menjadi pengamat terkait praktik keterampilan coaching dengan alur besar. Nanti Pak Yan bersama coaching Mas Yati melaksanakan keterampilan coaching dan saya menjadi pengamat. Baik, Medan. Baik Pak Yan, untuk itu kita akan memakai rubrik penilaian coaching. Itu Medan supaya saya juga bisa mengetahui apa kekurangan saya. Baiklah Pak Yan, kita akan memakai rubrik penilaian dengan 4 kriteria. Pertama, kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kira-kira kompetensi apa yang akan dimakai? Mungkin kesadaran penuh Ibu yang pertama, terus mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot agar bisa mendorong coaching mendapatkan solusi yang baik dalam kegiatan coaching ini. Baik Pak Yan, dari 3 kompetensi yang tadi Pak Yan sebutkan, apa yang akan dimakai? Oke, saya ingin mengambil yang spesifik itu tentang kesadaran penuhnya saja Bu. Ya, indikator dari kesadaran penuh itu yang pertama fokus memecahkan masalah, terus menatap lawan bicara, dan yang ketiga tidak melakukan aktivitas lain dan fokus untuk menyimak. Baiklah, semua sudah saya amati. Jadi kira-kira kapan waktu untuk praktek coaching? Hari ini saya laksanakan. Kebetulan saya sudah janjian dengan coachingnya. Ya, baiklah Pak Yan. Setelah saya amati perkembangan keterampilan coaching yang akan Pak Yan laksanakan, mari kita segera laksanakan praktek coachingnya di dalam. Baik Bu, mari kita ke sana. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ian. Waalaikumsalam Bu Yati, selamat siang. Gimana Pak Ian kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Yati. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya dan semangat ya Pak Ian betul, ya. betul. Oke, gini Pak Ian, jadi saya ingin ada sedikit masalah yang akan saya bicarakan dengan Pak Ian. Ya, kira-kira Pak Ian ada waktu tidak ya untuk saya gitu? Kemudian boleh tidak saya berdiskusi dengan Pak Ian? Oh, tentu saja boleh Bu Yati. Kebetulan ini saya lagi istirahat Bu Yati. Apa sih yang bisa saya bantu Bu Yati? Jadi saya itu punya masalah yang biar supaya ada solusinya gitu Pak Ian. Bagaimana caranya gitu ya? Ingin berdiskusi dengan Pak Ian untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Begitu Pak Boleh, Ian? boleh. Lalu kira-kira apa tujuan Bu Yati berdiskusi ini? Tujuan akhirnya yang ingin dicapai itu apa Bu Yati? Jadi begini Pak Ian ya, saya itu merasa ya ketika mengajar di kelas itu kurang bersemangat begitu, kurang bersemangat. Saya memberikan pembelajaran di kelas itu anak-anak kok tidak semangat gitu, terlihat lesu, tidak bersemangat seperti itu Pak Ian. Oh gitu. Coba ceritakan kepada saya apa yang Bu Yati rasakan saat ini Bu. Jadi itu saya merasa murid-murid saya itu ketika saya mengajar itu kurang memperhatikan saya begitu Pak Ian. Oh gitu ya Bu Yati. Iya. Kira-kira menurut Ibu apa yang membuat Yati merasa kurang bersemangat itu Bu? Itu dia, murid-murid saya ketika saya memberikan pembelajaran di kelas itu mereka kelihatan lesu, tidak bersemangat, tidak termotivasi dengan apa yang saya sampaikan di kelas. Seperti itu Pak ya. Jadi maksud Ibu itu murid-muridnya itu tidak mau belajar atau bagaimana Bu? Tidak seperti itu sih Pak Ian. Jadi anak-anak itu ada juga si antusiasnya itu ketika pembelajaran tertentu, tidak semua pelajaran. Jadi ketika saya memberikan pelajaran yang berkaitan dengan IPA, MUPEL IPA itu kan banyak prakteknya ya. Mereka tuh sangat antusias. Tapi ketika saya ganti pelajaran misalnya dengan IPS dan juga matematika itu mereka merasa tidak bersemangat begitu Pak. Oke, saya paham dengan maksud Ibu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana sih proses pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan
sehingga kok Ibu merasa kurang bersemangat seperti itu, Bu? Begini sih Pak, sebenarnya itu seperti biasa ya anak-anak ya, setelah berdoa itu saya persepsi, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran, terus kemudian menyampaikan materi seperti biasa dengan PPT Pak, terus kemudian nanti ada penugasan juga ke siswa. Namun ketika saya memberikan tugas itu, anak-anak itu kurang apa ya Pak ya, istilahnya kurang dapat menjawab soal-soal tersebut gitu. Ada beberapa anak yang tidak menyelesaikan soal yang saya berikan, terus kemudian ketika kerja kelompok pun ada tanya jawab, mereka kurang aktif begitu Pak. Oh gitu. Nah kalau seperti itu, Ibu sudah melakukan proses pembelajaran yang menurut Ibu sudah bagus ya. Kira-kira Bu Yati bisa nggak menemukan salahnya itu adanya di mana sih Bu Yati itu? Salahnya itu mungkin dari yang saya tidak semangat itu Pak, ya itu yang tidak bersemangat, terus kemudian sebenarnya sih tidak semua seperti itu ya Pak ya. Padahal semua sudah saya lakukan ya, dari saya mencoba pembelajaran menampilkan game, permainan-permainan, terus kemudian menampilkan video pembelajaran, terus kemudian saya juga mengajak anak untuk keluar begitu. Itu sudah saya lakukan itu. Tapi ketika pembelajaran itu berakhir, anak kembali lagi, setiap saya lihat terlihat tidak semangat begitu Pak. Nah, seperti itu. Oh gitu. Jadi apa yang Ibu lakukan itu tadi seperti membuat game segala macam gitu ya. Itu Ibu lakukan setiap hari atau memang pada saat tertentu saja, Bu? Tidak setiap hari Pak, itu hanya jam-jam tertentu saja ketika mupel-mupel tertentu begitu Pak. Iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu lakukan itu sebetulnya sudah menyenangkan ya buat siswa-siswanya. Tapi yang membuat Bu Yati kurang semangat itu ketika saat mengajar pelajaran tertentu saja gitu ya Bu ya? Ya, jadi begini Pak Yan, ibaratnya ada satu pelajaran yang saya melihat anak-anak tidak semangat, jadi imbasnya saya pun jadi tidak semangat begitu Pak Yan. Jadi saya pengennya itu anak-anak itu selalu semangat terus di semua pelajaran begitu Pak. Dari semua materi yang saya sampaikan, anak-anak selalu semangat begitu Pak Yan. Ya artinya dari pembicaraan Ibu sudah paham kan, sudah mengetahui apa yang menyebabkan turunnya semangat dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu rasakan. Betul. Kira-kira ada hal lain nggak Bu, selain hal-hal yang tadi Ibu ungkapkan yang membuat Ibu kurang bersemangat dalam mengajar? Itu saja sih Pak. Jadi intinya saya itu ingin murid-murid saya itu lebih semangat dan selalu antusias ketika mendapatkan pembelajaran dari saya begitu Pak. Oke, kalau begitu. Kira-kira menurut Ibu rencana ke depan yang akan Ibu lakukan itu apa supaya Ibu lebih bersemangat lagi dalam kegiatan mengajarnya? Mungkin rencana saya itu ya saya akan memperbaiki diri gitu ya Pak ya, akan lebih konsentrasi lagi apa ya Pak, memperbaiki semangat saya menata diri begitu Pak, supaya ibaratnya kalau kitanya sudah semangat mungkin berdampak kepada anak didik kita jadi semangat juga gitu ya belajar dari Pak ya. Baik, hebat sekali Bu Yati ya. Kira-kira dari hal-hal yang Ibu sampaikan tadi itu yang menjadi prioritas yang paling utama yang akan Ibu lakukan pertama itu apa Bu? Mungkin prioritas pertama itu dari saya menata diri ya, dari menata diri itu dulu Pak ya, menata diri saya supaya bagaimana caranya supaya saya bersemangat yang berimbas ke anak didik begitu Pak ya. Itu Pak. Oke, itu langkah yang tepat sekali Bu ya. Ada hal lain yang mungkin ingin Ibu Yati lakukan? Mungkin saya akan melakukan ini Pak, pembelajaran yang lebih berpihak kepada siswa lagi, gitu Pak. Supaya lebih anak lebih bersemangat kembali begitu. Baik kalau begitu, mungkin pembicaraan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Ibu ya, buat kita semua. Amin. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Itu Pak Yan, tempo hari saya melihat Pak Yan itu ketika mengajar di kelas kok anak suruh ambil nafas gitu. Iya. Terus kemudian itu emang bisa ya Pak memperbaiki semangat anak? Itu bisa Bu, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop Bu, itu namanya. Oh
Oh itu ya, saya baru ingat Pak Yan, padahal saya udah pernah belajar itu ya, pembelajaran sosial emosional. Cuma terkadang saya lupa untuk menerapkan di kelas saya, begitu Pak ya. Karena mungkin saking sibuknya kita ya Pak ya dengan tugas-tugas yang itu, jadi kita lupa menerapkan hal tersebut. Oke Bu ya. Kita nanti saling mengingatkan saja ya Bu ya. Kalau kita ya kadang-kadang saya juga lupa sih Bu. Oke, siap Pak Yan, kita saling ingatkan ya. Nah, untuk melaksanakan apa yang Ibu cita-citakan tadi itu, kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkannya? Ada Pak, nanti insya Allah rekan kerja saya sama-sama mengajar di kelas 6 itu Bu Hatmi akan membantu saya dalam hal ini. Terus kemudian kita juga akan berkolaborasi, belajar bersama berkaitan dengan yang tadi itu Pak Yan, pembelajaran sosial emosional, begitu Pak. Oke Bu, dari hasil diskusi kita hari ini, kira-kira apa komitmen yang akan Ibu lakukan untuk bisa menumbuhkan kembali semangat belajar yang ada dalam diri Ibu? Oke, jadi komitmen yang saya akan pegang itu saya mulai dari diri saya dulu ya Pak ya. Jadi saya harus menata diri saya ya, bersemangat ya, karena bermula dari diri saya yang bersemangat nanti akan imbasnya ke anak didik, seperti itu Pak. Oke, setuju sekali, bagus sekali apa yang akan Ibu lakukan, dan saya yakin Ibu pasti bisa melakukannya. Amin. Semangat terus ya Bu ya. Oke Pak, semangat juga buat Pak Ian ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan kita selalu semangat dan juga sehat ya Pak Ian ya, dalam mencerdaskan anak-anak didik. Oke Ibu, ya terima kasih ya Bu ya. Ya sudah, kalau memang sudah tidak ada yang ingin disampaikan, saya akan kembali lagi ke kelas saya. Berarti tetap semangat. Terus bagikan semangat. Terima kasih banyak ya Pak Yan ya. Siap, Ibu, atas sama-sama. Diskusinya hari ini. Alhamdulillah saya merasa lega, begitu lega mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Ibu, saya tinggal dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yan. Oke, terima kasih. Pak Yan sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah Ibu, saya sudah mendapatkan solusinya. Oke. Terus saya akan menganalisis bagaimana Pak Yan mencapai ketercapaian dari indikator kompetensi coaching. Ya Ibu, ini menjelaskan tentang kesadaran, indikator kesadaran penuh Ibu. Oke. Jadi memang sudah terlihat ya Pak, indikator dari kesadaran penuh dan sudah melaksanakan coaching dengan baik. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Selanjutnya rencana kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Yan lagi? Ya, saya akan mengembangkan kompetensi untuk memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Nah, untuk memberikan pertanyaan berbobot, apa langkah-langkahnya Pak Yan? Ya, saya akan merefleksi kekurangan yang ada pada diri saya Ibu. Terus memperbaiki kekurangan dengan mencari referensi agar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut Ibu. Oke. Jadi kira-kira kapan rencana perbaikan untuk mencari referensi agar bisa mengembangkan kompetensi? Ya, saya pikir bisa segera dilaksanakan Bu. Setelah itu, kapan rencana Pak Yan untuk melaksanakan coaching lagi? Ya, mungkin jika ada teman yang ingin di coaching lagi. Oke, seperti itu. Jadi kapan juga saya bisa mengetahui progres dari Pak Yan? Apakah nanti kita bisa bertemu lagi Pak Yan? Tentu saja bisa Ibu. Ya mungkin insya Allah 1 minggu lagi Ibu. Oke, saya tunggu ya 1 minggu lagi untuk progresnya ya Pak Yan ya. Baik Ibu. Ya. Terima kasih Pak Yan. Sama-sama Ibu.